Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami terkait tugas case metode pembuatan artikel yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning atau PBL terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7D SMP Pelangi dengan dosen pengampu Ibu Syita Fatni Adna SPD MSc. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Viana Trisnanti Atmaja, kemudian Ari Ferawati, Tintang Cahyaningrum, dan Mas Ahmad Saifuddin. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Pendahuluan. Abstrak. Kemampuan pemahaman matematis siswa dapat dilihat dari keberhasilan siswa dalam memahami dan menyelesaikan persoalan matematika. Kemampuan pemahaman matematis siswa dapat ditingkatkan dalam penggunaan model pembelajaran yang diterapkan. Salah satunya yaitu PBL atau Project Based Learning. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh model PBL dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 7. Penelitian ini dilakukan di kelas 7D SMP Pelangi dengan jumlah siswa yaitu 32. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah soal tes uraian materi bilangan bulat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran PBL terhadap peningkatan kemampuan matematis siswa. Selanjutnya yaitu latar belakang. Siswa SMP Pelangi kelas 7 masih tergolong lemah dalam memahami konsep setiap materi, bahwa rata-rata nilai ulangan harian pertama 56. Hal tersebut karena siswa kurang siap menerima materi pelajaran matematik. Guru matematika melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang efektif, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran flipped classroom pada 4 kelas, project based learning pada 3 kelas, dan direct interaction pada 3 kelas. Guru juga mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Jadi, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pengaruh penerapan inovasi model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran Project Based Learning PBL memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep siswa kelas 7D SMP Pelangi, serta tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Project Based Learning PBL terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 7D SMP Pelangi. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif itu adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan kalkulasi angka-angka atau numerik. Metode penelitian kuantitatif dipandang sebagai metode ilmiah sebab sifatnya yang rasional, sistematis, terukur, dan objektifis. Kemudian yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Pelangi. Lalu, teknik untuk pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan purposive sampling. Teknik ini mengambil 4 kelas dari 10 kelas yang tersedia. Kemudian dari 4 kelas tadi ini diuji menggunakan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas untuk mengetahui manakah populasi data yang berdistribusi normal atau tidak. Lalu, maka terpilih kelas 7B dan 7D dengan jumlah masing-masing siswanya itu adalah 32 siswa. Dipilihlah kelas 7D karena syarat dari uji statistika, uji non-parametrik adalah populasi data tidak berdistribusi normal. Berikutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur pemahaman relasional matematika siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes dalam bentuk tes uraian untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum dan setelah diterapkannya model pembelajaran Project Based Learning atau BJBL pada kelas 7D. Analisis data dengan uji komparatif dua sampel statistika non-parametrik.
dengan menggunakan uji Wilkinson. Kemudian sebelum melakukan uji Wilkinson, maka dilakukan pemeriksaan data penelitian melalui uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas, untuk mengetahui apakah data kedua populasi tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kemudian untuk metode yang digunakan dalam uji normalitas, yaitu uji yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Proses analisis digunakan untuk mengetahui pembelajaran project-based learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Perhitungan pertama, untuk mengetahui normal tidaknya suatu populasi adalah dengan uji distribusi normal. Pengujian distribusi normal ini menggunakan SPSS. Nah, berikut ini merupakan pengujian distribusi normal menggunakan SPSS pada kelas 7D. Nah, di sini diperoleh untuk signifikansi alfanya yaitu 0,042. Nah, karena 0,042 ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu perhitungan manual menggunakan uji Wilkinson. Ini terdapat 7 langkah untuk menghitungnya, yaitu langkah pertama, menentukan hipotesis H0 dan H1. Langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikansi atau alfa yang digunakan. Yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Yang keempat melakukan perhitungan atau komputasi. Langkah yang kelima menentukan daerah kritik. Langkah keenam menentukan keputusan uji. Dan langkah yang ketujuh yaitu menentukan kesimpulan. Kemudian untuk hipotesis H0-nya yaitu tidak ada pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran project-based learning. Dan H1-nya yaitu ada pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran project-based learning. Dan taraf signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05 sehingga diperoleh Z tabel yaitu 1,64. Untuk statistik uji yang digunakan yaitu T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan dengan R1 atau ranking. Kemudian dibagi dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan R1 kuadrat. Kemudian untuk hasil komputasinya yaitu diperoleh nilai 4,2461 dan dapat ditentukan untuk daerah kritiknya yaitu H0 ditolak dengan T hitung lebih dari Z alfa karena 4,2461 lebih dari 1,64. Untuk keputusan ujinya yaitu berdasarkan hasil perhitungan manual tersebut, maka untuk keputusan uji H0 ditolak karena 4,2461 lebih dari 1,64. Sehingga terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran project-based learning. Sehingga kita dapat menentukan kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis sebelum dan sesudah penerapan model belajar project-based learning. Statistik uji yang kami gunakan pada kali ini adalah menggunakan uji T, di mana uji T ini digunakan dalam uji Wilkinson. Nah, untuk rumusnya itu T sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N R1 dibagi dengan akar sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N R1 kuadrat. Untuk hasil komputasinya di sini kami untuk angka pada sigma R1 ini menghasilkan 458. Kemudian untuk akar sigma dari R1 kuadrat ini menghasilkan akar 11.634,25 dan dengan
jumlah akhir yaitu 4,2461. Nah, untuk daerah kritiknya yaitu DK T sedemikian sehingga T lebih dari Z tabel. Nah, karena 4,2461 ini lebih dari 1,64 atau taraf signifikansi yang ditentukan pada case method kali ini, artinya keputusan uji ini berdasarkan hasil perhitungan manual tersebut, maka keputusan uji yaitu H0 ditolak karena nilai T hitung 4,2461 ini lebih dari T tabel 1,64, sehingga terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran project based learning. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil adalah ternyata model pembelajaran based learning ini memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa sebelum dan sesudah penerapan model tersebut. Nah, perhitungan menggunakan SPSS seperti terlihat pada gambar. Nah, dalam perhitungan SPSS pada tabel yang bawah ya, tabel kedua ini, keputusan ujinya itu H0 ditolak dengan daerah kritik T sedemikian sehingga T ini kurang dari Z tabel. Nah, berdasarkan data SPSS itu kan diperoleh signifikansinya 0,000, itu ternyata kurang dari 0,05 taraf signifikansi yang sudah ditentukan pada case method kali ini. Nah, maka keputusannya adalah H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran project based learning. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita ambil pada case method atau analisis ini yaitu ternyata pada uji normalitas SPSS didapatkan hasil signifikansi pretestnya itu 0,042 dan posttest 0,131. Dengan hasil signifikansi pretest dengan hasil signifikansi pretest ini kurang dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Kami menggunakan uji normalitas Shapiro-Wake. Nah, hasil uji Wilcoxon SPSS didapatkan signifikansi 0,00 di mana taraf signifikansinya itu adalah 0,025 sehingga H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7D SMP Pelangi. Hasil uji Wilcoxon manual didapat T hitung sama dengan 4,2461 dan Z tabel sama dengan 1,64, di mana T hitung lebih dari Z tabel, yang berarti H0 ditolak, sehingga kami tegaskan sekali lagi ternyata terdapat pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 7D SMP Pelangi. Nah, untuk daftar pustaka yang kami gunakan pada artikel ini adalah terlampir pada slide berikut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.